Bayangkan ada seorang anak bangsa, sebut saja Ali, yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang sastra dan filsafat. Ali senang sekali membaca buku, mencari informasi, dan berdiskusi tentang masalah-masalah yang ia temukan di sekitarnya. Wajahnya selalu terlihat bersinar ketika mereka membahas ide-ide baru atau pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Namun, di rumah dan di sekolahnya, Ali selalu mendapatkan tekanan bahwa satu-satu jalan untuk menuju kesuksesan adalah STEM. Minat dan bakatnya di bidang humaniora dianggap tidak penting, bahkan seolah-olah disia-siakan. Ali mulai merasa terpinggir dan tidak percaya diri, dan mempertanyakan nilai dia sendiri. Dari cerita ini, kita dapat melihat bahwa banyak anak-anak dengan bakat dan kemampuan di bidang humaniora dan filsafat merasa diabaikan karena narasi sempit STEM adalah satu-satu penentu masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati serta para audiens sekalian. Ada harta, ada tata, dicari demi kebahagiaan. Halo semuanya, saya Salvila dari Sekolah Indonesia Bangkok. Hari ini saya akan membahas mosi bahwa Dewan ini menyesal narasi bahwa kesuksesan masa depan hanya dapat dicapai melalui STEM, bukan melalui pendidikan humaniora dan filsafat. Sebelum masuk ke argumen utama, saya akan menjelaskan beberapa istilah penting. Yang pertama adalah STEM. Itu adalah singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Matematik yang menekankan kemampuan tentang teknik dan sains. Yang kedua adalah humaniora atau filsafat, bidang pelajaran yang mempelajari tentang kemanusiaan, nilai etika, sejarah, sastra, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Dengan definisi ini, jelas bahwa mosi ini ingin menekankan bahwa kesuksesan masa depan tidak hanya dicapai melalui STEM, tetapi juga melalui humaniora dan filsafat. Baik, argumen pertama yang akan saya bawa adalah humaniora membentuk karakter dan moral anak bangsa. Teknologi tanpa landasan etika dapat membahayakan masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan teknologi yang merugikan orang secara materi maupun moral. Misalnya manipulasi wajah dengan AI dapat menimbulkan hoaks dan menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi seseorang. Pendidikan humaniora dan filsafat mengajarkan kita untuk membedakan benar dan salah, berpikir kritis serta berpikir kritis mengenai dampak sosial dari setiap tindakan. Tanpa landasan moral dan etika, kemajuan STEM bisa menimbulkan masalah sosial, hukum, bahkan konflik. Dengan demikian, humaniora tidak sekedar mata pelajaran tambahan, tapi fondasi yang memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan masyarakat. Kesuksesan tidak selalu melalui STEM. Dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, empati, dan berpikir kritis sama penting dengan keterampilan teknis. Baik tokoh sukses yang bukan ahli dalam coding atau ilmuwan, tetapi mampu memimpin, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah kompleks. Misalnya penulis, pemimpin organisasi, atau diplomasi sukses karena mereka memahami manusia, nilai, dan strategi untuk berkomunikasi yang efektif. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan berpikir multimediasional atau STEM bisa membuka beberapa pintu, tapi humaniora membuka pintu lain yang sama pentingnya. Argumen ketiga adalah humaniora mendorong kreativitas dan inovasi. Banyak inovasi teknologi lahir dari inspirasi humaniora. Steve Jobs misalnya menggunakan teknologi dengan desain sketsa dan pemikiran kreatif, bukan sekedar kemampuan teknis. Seni, sastra, dan filsafat mengajarkan kita berpikir di luar kotak, mengajukan pertanyaan baru, dan melihat masalah dan prediksi dan perspektif yang berbeda. Tanpa kreativitas ini, STEM bisa menjadi rutinitas mekanisme, bukan alat untuk inovasi dan perubahan sosial yang berarti. Dengan ini, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa
Narasi yang menyatakan bahwa kesuksesan hanya melalui STEM terlalu sempit dan bahaya karena mengabaikan potensi manusia di bidang humaniora. Yang kedua, pendidikan humaniora dan filsafat sama pentingnya dengan STEM untuk membentuk manusia yang cerdas, kreatif, etis, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Kita harus menghargai semua cabang ilmu, bukan membatasi masa depan generasi hanya di satu jalur. Mari kita ingat kembali Ali, anak bangsa yang sangat saya ceritakan di awal. Dengan dukungan humaniora dan filsafat, Ali bisa menjadi inovator bijak, kreatif, dan berdampak besar bagi masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa kesuksesan masa depan tidak bisa diukur hanya dengan STEM. Sekian argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima